Alia, kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kamu harusnya masih di luar kota 2 hari? Ini Al, dengerin aku dulu. Ini sebenarnya nggak seperti yang kamu lihat. Ini cuma salah paham Al. Aku bisa jelasin semuanya. Mbak Alia, maafin aku Mbak. Aku mohon maafin aku. Aku hilaf Mbak. Demi Allah, aku nggak bermaksud begitu. Maafin aku Mbak Alia. Al, tolong jangan diam begini. Dengerin penjelasan aku dulu. Tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tadi cuma hilaf. Al, tolong maafin aku. Ayo Rena, sini duduk. Sarapan dulu nih. Mbak udah bikinin nasi goreng kesukaan kamu. Harus makan yang banyak ya, biar semangat dan gak lemes dari pertama kerja di kota ini. Wah, wangi banget, Bah. Duh, repot-repot banget sampai disuapin begini. Aku sebenarnya jadi merasa agak nggak enak. Sudah numpang di sini gratis. Semua keperluan rumah masih diurus sama Mbak Alia juga. Alah, kamu ini kayak sama siapa aja, Ren? Santai aja, anggap aja rumah sendiri. Mas malah seneng banget kamu mau tinggal di sini. Jadi rumah kita ada ramainya sedikit. Kalau cuma berdua sama mbakmu sehari-hari sepi terus karena Mas sering pulang malam urus proyek. Betul kata Mas Delon, Ran. Sejak ibu sama bapak udah nggak ada, Mbak kan cuma punya kamu. Mbak malah bersyukur kamu dapat kerjaan di kota yang sama. Jadi Mbak bisa sekalian jaga kamu di sini. Uang kosnya bisa kamu tabung buat keperluan lain. Mbak Alia sama Mas Dalon baik banget ya sama aku. Makasih banyak ya Mas, Mbak. Aku janji nggak bakal merepotkan kalian berdua selama tinggal di sini. Sama-sama Rena, pokoknya kalau butuh apa-apa atau ada yang bingung soal jalanan di kota ini, tanya aja ke Mas. Nanti Mas bantu jelaskan. Udah yuk, dihabiskan sarapannya. Nanti telat masuk kantornya. Kamu nggak makan Al? Masakan kamu hari ini enak loh. Masa kamu nggak makan? Aku belum lapar Mas, nanti aja. Soalnya masih banyak cucian, paling nanti sehabis nyuci. Baru pulang Mas. Kelihatannya capek banget hari ini sampai mukanya ditekuk begitu. Gimana urusan proyek barunya? Lancar semua? Iya nih, pusing banget seharian. Kepalaku mau pecah. Material yang telah datang. Belum lagi pekerja lapangan yang banyak maunya. Tapi pas baru masuk pagar dan lihat kamu lagi segar begini sambil senyum, capeknya Mas tiba-tiba langsung agak berkurang deh. Mas Delon bisa aja deh bercandanya, gombal terus. Jangan keras-keras ngomong begitu ah. Nanti kalau kedengaran Mbak Alia yang lagi di dalam rumah bisa gawat tahu. Memangnya kenapa kalau mbakmu dengar? Kan Mas cuma bilang kalau kamu kelihatan segar. Tapi serius Ren, warna baju kerja kamu yang ini cocok banget di kamu. Kamu kelihatan makin manis kalau pakai warna cerah begini. Ih, Mas Delon, beneran ya? Udah ah, jangan dibahas terus. Sana ganti baju dulu Mas, biar aku buatkan teh hangat ya. Nanti aku bawakan ke meja tengah. Nah, kalau ada yang bikinin teh dari tangan kamu sendiri, Mas pasti langsung semangat lagi. Ya udah, Mas masuk dulu ya. Lihat deh, foto ini lucu ya. Kemarin pas Mas survei lokasi, Mas sengaja simpen tempat ini. Bagus kan pemandangannya? Kapan-kapan kita kesana berdua, mau ya? Wah, iya bagus banget Mas. Ada kafe di bukit juga ya? Aku mau banget sih, tapi gimana caranya? Nanti kalau Mbak Alia nanya Mas mau pergi kemana, alasannya apa? Gampang, itu urusan belakangan. Nanti Mas bilang kalau ada urusan ngecek proyek di luar kota atau ketemu klien sampai malam. Yang penting nanti kalau Mbak Alia udah tidur, kamu balas pesan WhatsApp aku ya. Yang tadi jangan dicuekin atau langsung dihapus kayak kemarin. Mas kangen tahu kalau semalaman gak chattingan sama kamu. Iya Mas, nanti aku balas kalau suasananya udah aman ya. Tapi Mas, tolong harus hati-hati banget ya. Aku sebenarnya takut kalau Mbak Alia mulai curiga. Takut kenapa? Akhir-akhir ini aku ngerasa penanganan Mbak Alia ke kita gak beda kalau kita lagi keseringan pegang HP sambil senyum-senyum sendiri Mas. Tenang aja, Alia itu tipe orang yang percaya penuh sama Mas. Dia gak bakal kepikiran sampai sejauh itu. Yang penting kita mainnya rapi aja, oke kan? Oke, tapi aku kamar dulu ya. Mbak Alia ada di deket sini. Bisa bahaya kalau bisa keterusan berduaan.
Mas, kemeja kamu udah aku setrika, jadi besok kamu pakai yang itu ya. Aku gantung di kamar. Iya, nanti aku pakai. Aku mau ke kamar ya, udah ngantuk. Mas Delon kok beda ya? Kenapa dia jadi dingin begini? Mbak Alia baru pulang dari pasar ya. Banyak banget belanjaannya, Mbak. Iya Bu Sri, ini mumpung bahan makanan di kulkas lagi habis, jadi sekalian belanja agak banyak. Oh iya, maaf sebelumnya, Mbak. Saya sebenarnya dari kemarin kepikiran terus mau nanya sesuatu ke Mbak Alia, tapi tolong jangan dimasukin ke dalam hati ya. Saya cuma mau memastikan aja. Wah, mau tanya soal apa Bu? Tanya aja, santai kok sama saya, kayak sama siapa aja. Ada apa ya Bu? Begini Mbak, beberapa hari ini saya sering lihat mobilnya Mas Delon itu pulang dan parkir di depan rumah pas jam kerja, sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Kamu yakin Bu, nggak salah lihat? Saya nggak mungkin salah, Al. Padahal setahu saya jam-jam segitu kan Mbak Alia biasanya lagi pergi ke pengajian rutin atau lagi belanja jauh ke supermarket kota. Apa proyeknya Mas Delon lagi deket dari area sini ya Mbak? Oh, begitu ya Bu. Tahu saya proyek Mas Delon bulan ini agak jauh di pinggir kota Bu. Mungkin Mas Delon cuman mampir sebentar karena ada berkas atau dokumen penting yang ketinggalan di kamar. Memangnya kenapa ya Bu? Iya, awalnya saya mikir begitu Mbak, tapi kok kelihatannya sering ya. Dan setiap pulang itu Mas Delon kayak buru-buru banget langsung masuk ke dalam rumah. Terus nggak lama setelah itu jendela lantai atas langsung ditutup. Ya saya cuma takut ada apa-apa aja di dalam rumah kosong kalau Mbak Alia lagi nggak ada. Namanya tetangga kan harus saling mengingatkan ya Mbak. Iya Bu Sri, terima kasih banyak ya sudah ikut memperhatikan rumah kami. Nanti coba saya tanyakan pelan-pelan ke Mas Delon. Mungkin memang ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Saya pamit masuk dulu ya Bu, mau naruh belanjaan. Gak mungkin Mas Delon dan Alia kayak gitu. Aku percaya sama mereka. Mas, makan dulu. HP-nya bisa ditaruh sebentar nggak? Nggak enak, dilihat Rena. Kita lagi makan di meja loh. Bentar Al, ini urusan kerjaan penting. Banyak chat dari orang proyek yang harus dibalas cepat. Kamu makan duluan aja, nggak usah nungguin Mas. Kerjaan proyek yang di pinggir kota itu ya Mas? Oh iya, ngomong-ngomong soal proyek tadi siang, kamu pulang ke rumah ya pas jam kerja? Kata Bu Sri sempat lihat mobil kamu terparkir di depan halaman dari jam 1 siang. Kamu ini sebenarnya kenapa sih Al? Kok sekarang hobi banget dengerin omongan tetangga yang gak jelas? Aku cuma tanya Mas. Bu Sri itu kurang kerjaan dan kamu malah ikut-ikutan picik. Aku itu pulang siang karena ada berkas kontrak penting yang ketinggalan di kamar. Salah kalau aku pulang ke rumah sendiri. Aku nggak bilang salah Mas, aku cuma nanya baik-baik aja kok. Kenapa kamu harus langsung marah dan membentak aku gitu? Kalau emang cuma ambil berkas, kenapa ketus banget? Ya karena aku capek. Pulang kerja bukannya disambut dengan tenang, malah diinterogasi kayak kriminal. Kenapa kamu jadi marah Mas? Kami itu sekarang berubah ya, jadi istri yang terlalu pencemburu, curigaan, dan berpikiran sempit. Lama-lama aku muak kalau di rumah dituduh macam-macam terus. Rena, kamu tahu Mas Delon belakangan ini sering pulang siang? Nggak tahu Mbak. Aku kan sering di kantor ya, jadi aku nggak tahu apa-apa soal Mas Delon yang pulang siang. Maaf ya Mbak, aku mau ke kamar duluan. Perutku mendadak agak sakit. Mas, aku berangkat sekarang ya. Acara syukuran dan kumpul keluarga besar di luar kota bakal berjalan 2 hari. Semua keperluan kamu sudah aku siapkan di lemari. Makanan di kulkas juga, tinggal kau panaskan nanti sore. Iya, kamu hati-hati di jalan ya, nggak usah buru-buru pulang. Nikmati aja acaranya di sana bersama saudara-saudara yang lain. Jarang-jarang kan kamu bisa kumpul lengkap semenjak orang tua kamu meninggal. Kamu beneran gak apa-apa, aku tinggal 2 hari Mas. Kamu sama Rena baik-baik ya di rumah. Tolong jagain adik aku juga. Ingetin dia jangan sering pulang larut malam kalau habis kerja.
Aman Al, kamu kayak ninggalin anak kecil aja. Rena kan udah gede, dia tahu cara jaga diri. Rumah juga biar aku yang pantau sama Rena nanti malam. Udah sana masuk ke taksi, nanti kamu ketinggalan jadwal kereta atau kejebak macet di jalan raya. Ya udah, aku jalan dulu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dah. Aman, Alia udah pergi. Aku bisa leluasa berduaan sama Rena. Semoga dia lebih lama di sana. Kenapa hatiku rasanya nggak tenang begini ya? Perasaanku terus-terusan menolak untuk percaya. Pikiran ini terus kembali ke rumah. Ucapan Bu Sri, kesikap Mas Delon yang tiba-tiba defensif kemarin malam. Aku nggak bisa terus-terusan bohongi perasaanku sendiri. Kalau aku tetap di sini selama 2 hari, aku pasti bakal gila karena terus hidup dalam kecurigaan. Aku harus pulang sekarang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu hari ini juga. Apapun kenyataannya, aku harus siap. Alia, kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kamu harusnya masih di luar kota 2 hari? Ini Al, dengerin aku dulu. Ini sebenarnya nggak seperti yang kamu lihat. Ini cuma salah paham Al. Aku bisa jelasin semuanya. Mbak Alia, maafin aku Mbak. Aku mohon maafin aku. Aku hilaf Mbak. Demi Allah, aku nggak bermaksud begitu. Maafin aku Mbak Alia. Al, tolong jangan diam begini. Dengerin penjelasan aku dulu. Tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tadi cuma hilaf. Al, tolong maafin aku. Mas, gimana ini? Mbak Alia pasti kecewa banget sama kita. Diam kamu, aku juga pusing. Bukan cuma kamu aja. Aku nggak bisa ninggalin Alia, tapi udah tahu semuanya. Nak, kalau kamu sebenarnya belum siap buat bicara atau dengar suara Delon, gak usah diangkat dulu ya. Biarkan saja HP mati atau kamu blokir sementara. Di sini, di rumah Bibi, kamu aman. Gak bakal ada yang bisa mengganggu kamu. Bibi bakal selalu dukung apapun keputusan terbaik yang bakal kamu ambil buat hidup kamu ke depan. Terima kasih banyak ya Bi. Maaf kalau Alia malah merepotkan Bibi dan datang ke sini dalam kondisi berantakan begini. Sakitnya luar biasa Bi. Rasanya dada Alia sesak tiap kali ingat wajah mereka berdua di kamar itu. Alia rela melepas karir Alia dulu cuma buat mengurus rumah dan mendukung Mas Delon. Tapi kenapa balasannya malah hancur ini? Bibi tahu Nuk, mengikhlaskan pengkhianatan dari 2 orang yang paling kita sayang itu bukan hal yang gampang. Tapi dengar kata Bibi, kamu itu wanita yang kuat, mandiri, dan punya hati yang luar biasa baiknya. Kejadian ini bukan karena kamu kurang sebagai istri, tapi karena mereka berdua yang gak tahu cara bersyukur dan menjaga amanah. Ya Bi, Alia sadar menangis semalaman sampai mata bengkak juga nggak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah mereka lakukan di belakang aku. Mengharap Mas Delon berubah atau keadaan kembali normal itu hal yang mustahil. Alia nggak mau terus-terusan mengemis kebahagiaan dari orang yang sudah menghancurkan hidup Alia. Alia harus bangkit Bi, demi diri Alia sendiri. Bibi akan selalu dukung apapun keputusan kamu, asalkan itu bisa bikin kamu bahagia. Makasih banyak ya Bi. Mbak Alia mohon jangan benci aku. Aku semundur ini Mbak. Aku tahu aku salah besar, aku jahat. Aku sudah merusak kebahagiaan dan rumah tangga Mbak Alia yang sudah dibangun bertahun-tahun. Semenjak kejadian hari itu aku dikutuk rasa bersalah setiap detik Mbak. Hidupku berantakan. Tolong maafin aku Mbak, tolong. Berdiri Rena, gak usah berlutut di tanah seperti itu. Aku udah maafin kamu jauh sebelum kamu datang ke taman ini dan menangis di depan aku. Aku udah maafin semua kesalahan kamu. Mbak beneran Mbak. Mbak Alia memaafkan aku, berarti aku boleh pulang lagi. Kita bisa kayak dulu lagi kan Mbak? Memaafkan bukan berarti semuanya bisa kembali sama Rena. Rasa percaya aku ke kamu udah habis, benar-benar gak bersisa. Kamu harus tahu luka yang paling dalam itu bukan karena Mas Delon berselingkuh, tapi karena pelakunya adalah adik aku sendiri. Maaf Mbak. Ada yang sejak kecil aku rawat, aku bimbing dan aku jaga layaknya anak aku sendiri. Setelah orang tua kita meninggal, kamu tega menghancurkan satu-satunya orang yang tulus menyayangi kamu di dunia ini, Rena.
Maaf Mbak, aku hilaf. Aku bodoh karena sampai terbuai sama perhatian Mas Delon. Nasi udah jadi bubur, Ren. Hubungan kita sebagai adik kakak mungkin nggak pernah akan bisa satu lagi seperti dulu. Sekarang jalani hidup kamu masing-masing aja. Belajarlah dari kesalahan ini dan bertanggungjawabkan apa yang sudah kau pilih. Aku pamit dulu ya. Jadi untuk konsep proyek pengembangan dan strategi pemasaran di kuartal ini, kita akan lebih fokus pada kekuatan fondasi awal yang kokoh. Jika struktur internalnya sudah kuat dan disiapkan dengan matang, maka badai atau tantangan apapun dari luar tidak akan mudah menggoyahkan bangunan bisnis kita. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Luar biasa sekali Balia, pemaparan yang sangat tajam dan solutif. Saya pribadi sangat setuju dengan konsep fondasi kokoh yang Ibu tawarkan tadi. Terima kasih banyak atas apresiasinya ya. Saya yakin dengan kerjasama tim yang solid, kita bisa mencapai target ini bersama-sama. Terima kasih ya semuanya. Kami senang bekerja sama dengan Bu Alia. Semoga ini jadi awal yang baiknya. Justru saya yang harus mengucapkan terima kasih. Saya senang bekerja dengan orang-orang hebat seperti Anda. Semua yang aku alami saat ini bikin aku jadi lebih kuat. Memulai kehidupan yang baru nggak ada salahnya. Aku bahkan jauh lebih tenang saat ini. Ini semua kesalahan kamu. Coba aja waktu itu kamu dengar kalau Alia udah pulang. Ini semua nggak akan terjadi. Kenapa cuma aku yang salah? Sejauh kamu yang selalu salah. Kamu yang godain aku duluan. Aku juga nggak akan ngedengerin kamu. Aku bener-bener menyesal. Aku udah kehilangan perempuan yang baik dan setia kayak Alia. Kamu pikir cuma kamu yang kehilangan Mbak Alia, Mas? Aku cuma kehilangan dia. Mbak Alia udah gak mau ketemu sama aku lagi, Mas. Aku kehilangan kakak aku. Pengkhianatan mungkin punya kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan hubungan yang sudah kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tapi satu hal yang harus kita ingat, pengkhianatan itu tidak akan pernah punya kekuatan untuk menghancurkan diri kita yang sebenarnya. Selama kita memiliki keberanian untuk bangkit, memilih untuk memaafkan masa lalu, menghargai harga diri sendiri, dan melangkah maju dengan keyakinan penuh, maka masa depan yang lebih baik akan selalu menyambut kita dengan senyuman.